Banyak orang mengira ksatria berbaju zirah adalah prajurit terbaik di medan perang, tapi sejarah membuktikan sebaliknya. Petani dengan tombak seringkali lebih efektif. Mengapa? Mari kita lihat faktanya. Melatih satu ksatria butuh biaya besar. Sejak usia 7 tahun mereka dilatih perlengkapan lengkap kuda, baju zirah, pedang, semuanya sangat mahal. Satu set armor lengkap bisa setara dengan biaya hidup petani selama bertahun-tahun. Di abad ke-14, satu ksatria dibayar 24 pence per hari. Sementara prajurit tombak hanya 2 pence, perbandingannya 12:1. Tombak jauh lebih murah dan sederhana, hanya kayu panjang dengan ujung besi. Siapapun bisa membuatnya. Seorang petani bisa dipersenjatai dalam hitungan jam, bukan tahun. Dengan biaya satu ksatria, seorang raja bisa mempersenjatai puluhan bahkan ratusan petani. Ini adalah ekonomi perang yang sangat berbeda. Baju zirah membuat ksatria berat dan lambat. Setelah Oktober 15 menit bertempur, mereka kehabisan napas. Beban baju zirah bisa mencapai 25-30 kg. Bayangkan berlari dan bertarung dengan beban seberat itu. Ini membuat mereka rentan terhadap serangan cepat. Petani terbiasa bekerja keras di sawah. Mereka kuat dan tahan banting tanpa armor berat. Mereka bisa bergerak cepat dan lincah. Kecepatan adalah keunggulan besar di medan perang. Mobilitas sering lebih berharga daripada perlindungan. Tombak jauh lebih panjang dari pedang. Panjang tombak rata-rata 2,25 meter. Sementara pedang ksatria hanya 1 meter. Ini memberi petani keunggulan. Jarak mereka bisa menusuk sebelum ksatria bisa mendekat dalam pertarungan. Jarak adalah faktor kematian. Tombak juga bisa digunakan dengan formasi, membuat dinding duri yang sulit ditembus. Formasi tombak, seperti phalanx, sangat efektif. Beberapa baris tombak saling tumpang tindih. Ksatria tidak bisa menembusnya. Kuda berhenti di depan dinding duri ini. Ini terbukti selama ribuan tahun, dari Yunani kuno hingga Skotlandia abad pertengahan. Prajurit tombak dalam formasi rapat sangat sulit dikalahkan. Tombak bisa menembus celah-celah armor mata, ketiak, leher, selangkangan. Semua titik lemah bisa diserang. Dorongan kuat dari tombak bisa menembus sambungan rantai. Bukti sejarah menunjukkan banyak ksatria mati karena tombak. Senjata ini adalah pembunuh ksatria yang efektif. Dalam perang salib, pasukan dengan tombak sering mengalahkan ksatria Eropa. Tentara Muslim menggunakan tombak dan formasi fleksibel. Mereka memanfaatkan kelemahan ksatria yang berat dan lambat. Sejarah mencatat banyak kekalahan ksatria oleh prajurit biasa dengan tombak. Dokumen sejarah Inggris abad ke-14 menunjukkan perbandingan biaya satu ksatria dibayar 24 pence per hari. Sedangkan satu prajurit tombak hanya 2 pence. Jadi satu ksatria setara dengan 12 petani bersenjata dalam pertempuran. 12 tombak hampir selalu mengalahkan satu pedang. Ini adalah matematika perang yang sederhana. Sejarah membuktikan tentara bayaran dengan tombak sering mengalahkan ksatria. Pada abad ke-14, Swiss menggunakan tombak panjang untuk mengalahkan ksatria Austria. Pada abad ke-15, Skotlandia menggunakan skiltron, formasi tombak melingkar melawan kavaleri Inggris. Pola yang sama terulang di seluruh Eropa. Tombak adalah senjata rakyat yang memenangkan perang. Jadi, petani dengan tombak sering lebih efektif daripada ksatria berbaju zirah. Lebih murah, lebih cepat, lebih panjang, dan lebih mudah digunakan. Ini bukan mitos, ini fakta sejarah. Formasi tombak mengubah jalannya perang selama berabad-abad. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju? Tulis di kolom komentar.